Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Ananda Iskandartani dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung kinerja portofolio. Nah, di sini saya memiliki data untuk menghitung kinerja portofolio yang terdiri dari 6 periode, RPA atau Indeks Return Portofolio A, RPB atau Indeks Return Portofolio B, RPC, dan RM atau Rata Return Pasar, serta ada RF yaitu rata atas bunga investasi bebas risiko. Nah, dari data-data yang sudah ditentukan, kita harus bisa mencari raratanya SDPI dan beta PI. Nah, untuk mencari rata, kita akan menggunakan rumus sum sama dengan buka kurung, kita tinggal drag RPA dari periode 1 sampai periode 6, balas kurung, dibahagi dengan 6 periode. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk mencari RPB, RPC, RM, dan RF-nya. Nah, selanjutnya untuk mencari SDPI atau standar deviasi dari return portofolio. Yang pertama SDPI RPA, kita menggunakan rumus ST DV dalam kurung, kita tinggal drag RPA dari periode 1 sampai periode 6. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk mencari RPB, RPC, dan RM. Untuk RF, SDPI-nya itu dikosongkan dan DPI-nya juga dikosongkan. Selanjutnya mencari beta PI atau beta portofolio. Untuk beta PI RPA, kita menggunakan rumus log dalam kurung RPA periode 1 sampai periode 6, RM periode 1 sampai periode 6. Hasilnya 1,15. Untuk beta PI RPB-nya sama, RPB periode 1 sampai 6, RM periode 1 sampai periode 6. Selanjutnya RPC, beta PI RPC. RPC periode 1 sampai 6, RM periode 1 sampai 6. Terakhir, untuk mencari beta PI RM itu sama dengan slope RM periode 1 sampai periode 6, dan RM periode 1 sampai periode 6. Nah, setelah menentukan rata SDPI dan beta PI-nya, dari data di atas kita dapat menghitung menggunakan 3 metode. Yang pertama, Index Sharpe, Index Trainer, dan Index Jensen. Nah, yang pertama kita menggunakan metode Index Sharpe dengan rumus SPI sama dengan RPI kurang RF per SDPI. Nah, untuk yang pertama SPA, yaitu tinggal kita masukkan angka ke dalam rumus, yaitu RPI-nya sebesar 15,32 dikurangi dengan RF sebesar 7,78 dan dibahagi dengan SDPI sebesar 28,96. Kita langsung cari. 15,32 dikurang dengan RF 7,78 dibahagi dengan SDPI dari RPA, yaitu 28,96. Begitu juga dengan mencari SPB. 16,33 dikurangi dengan RF 7,78 dan dibahagi dengan SDPI dari RPB, yaitu 20,42. Mohon maaf. Selanjutnya untuk SPC
dibahagi dengan SDPI dari RPC yaitu 33,29. Dan terakhir untuk mencari SPM sama dengan 14,2 kurangi dengan 7,78 dan dibahagi dengan SDPI RM 24,81. Nah, setelah ini kita mencari menggunakan metode index trainer dengan rumus TPI sama dengan RPI kurang RF bahagi dengan beta PI. Yang pertama kita menentukan mencari TPA-nya dengan menggunakan angka-angka yang tinggal kita masukkan ke dalam rumus, di mana RPI-nya sama dengan 15,2 dikurangi dengan RF yaitu 7,8 dan dibahagi dengan beta PI dari RPA yaitu 1,15 sama dengan sum 15,32 dikurangi dengan 7,8 dibahagi dengan beta PI dari RPA yaitu 1,15. Hal yang sama kita lakukan untuk mencari TPB, TPC, dan TPM. Nah, setelah menentukan menggunakan metode index trainer, kita menggunakan metode index Johnson dengan menggunakan rumus JPI sama dengan RPI kurang RF tutup kurung dikurangi lagi dengan RM kurang RF dikali dengan beta PI. Nah, tinggal kita memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. Yang pertama mencari JPA, yaitu sama dengan sum dalam kurung 15,32 yaitu RPI-nya dikurangi dengan 7,8 RF tutup kurung dikurangi lagi dengan buka kurung 14,2 RM kurangi lagi dengan RF 7,78 kita kali dengan beta PI-nya, beta PI dari RPA 1,5 hasilnya 0,15. Nah, cara yang sama kita lakukan untuk mencari JPB, JPC, dan JPM. Nah, setelah kita menentukan ketiga metode, itu kita dapat lihat pertama pada indeks Sharp itu SPB-nya lah yang paling besar dibandingkan dari SPA, SPC, dan SPM. Nah, begitu juga dengan indeks trainer, TPB-nya yang paling besar dibandingkan dengan TPA, TPC, dan TPM. Dan juga indeks Johnson itu yaitu JPB-nya itu yang paling besar dibandingkan dengan JPA, JPC, dan JPM. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa kinerja portofolio B yang paling tinggi dibandingkan dengan portofolio lainnya. Nah, sekian penjelasan mengenai kinerja portofolio. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.